Manajemen fisioterapi cubital tunnel syndrome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan manajemen fisioterapi cubital tunnel syndrome. Berikut anggota kelompok kami: Revita Brilian, Wahyu Oni, Tri Chandra Ayu, dan Thomas Okui. Cubital tunnel syndrome merupakan kelainan yang cukup sering terjadi dan menduduki urutan kedua setelah carpal tunnel syndrome yang diakibatkan oleh penekanan pada syaraf atau kompresif neuropati. Pasien dengan sindrom terowongan cubiti cenderung datang dengan keluhan rasa nyeri, sakit, atau menusuk, terutama di daerah siku. Namun, keluhan yang sering terjadi adalah parestesia di jari manis dan jari kelingking. Penyebab cubital tunnel syndrome terjadi karena penekanan syaraf ulnaris di terowongan cubiti yang dapat disebabkan oleh adanya konstriksi pita fascia, sublokasi, atau tergelincirnya saraf ulnaris dari tempatnya. Kemudian adanya valgus cubiti atau pertumbuhan tulang yang abnormal di daerah siku. Kemudian adanya pembengkakan jaringan sinovium di sendi siku, tumor, ganglia, atau kompresi saraf ulnaris. Selanjutnya, tanda dan gejala. Gejala-gejala awal yang bisa ditemukan pada kasus cubital tunnel syndrome yaitu yang pertama, adanya rasa nyeri dan baal di daerah siku. Yang kedua, rasa kesemutan dan baal di jari kelingking dan jari manis. Kemudian pada akhirnya terjadi gejala-gejala lain yang lebih berat seperti kelemahan pada tangan, terutama jari kelingking dan jari manis, menurunnya kemampuan untuk menggenggam, penyusutan massa otot atau atrofi, dan kelainan pada bentuk tangan. Sebelum melakukan pemeriksaan spesifik untuk cubital tunnel syndrome, kita harus mengetahui pemeriksaan penunjang terlebih dahulu, yaitu USG, MRI, X-ray, tes konduksi saraf, dan EMG atau elektromiogram. Tes USG dilakukan untuk melihat posisi dari saraf ulnaris di daerah siku. MRI melihat perubahan struktural dari saraf ulnaris dan sekitarnya. X-ray pemeriksaan dilakukan untuk melihat kondisi tulang siku dan memeriksa kondisi sendi. Kemudian tes konduksi saraf dilakukan untuk mengukur seberapa cepat sinyal berjalan ke saraf untuk menentukan kompresi atau penyempitan saraf. Kemudian yang terakhir, EMG atau elektromiogram dilakukan untuk memastikan fungsi saraf dan otot dengan menguji otot lengan bawah yang dikendalikan oleh saraf ulnaris. Jika otot tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, maka menandakan adanya gangguan atau masalah. Pemeriksaan spesifik pada cubital tunnel syndrome. Yang pertama, kita akan melakukan tes Tinel elbow test. Tes ini tujuannya untuk mengidentifikasi kompresi neuropati nervus ulnaris di elbow. Caranya, pasien boleh berdiri atau duduk, kemudian tangan kita fleksikan elbow, kita ketuk pada daerah, posisinya seperti ini, kita ketuk pada daerah olecranon, di antara olecranon dan medial epicondylus. Nah, daerah ini kita ketuk secara gentle selama 30 detik. Apabila pasien merasakan nyeri pada daerah saraf ulnar ini, dari ujung tangan ke jari manis sampai jari kelingking sampai sini, rasa nyeri, kemudian tertusuk atau kebas atau baal, berarti positif
subital tunnel syndrome. Pemeriksaan spesifik yang kedua, ulnar nerve flexion test atau fleksi elbow test. Caranya, pasien boleh Pemeriksaan fisioterapi. Kami akan melakukan pemeriksaan fisioterapi pada cubital tunnel syndrome. Demikian pemeriksaan. Kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana penanganan fisioterapi pada cubital tunnel syndrome.
Salah satu terapi konservatif yang dapat dilakukan untuk menangani kubital tunnel syndrome adalah dengan pemasangan splint. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Terima kasih. Oke, pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang kasus kubital tunnel syndrome, terutama pada bagian pencegahannya. Nah, pada bagian pencegahannya itu ada beberapa tahap. Itu satu, harus membatasi aktivitas yang dapat memperburuk keadaan seperti bermain tenis atau golf. Dua, tidak mengandalkan siku saat menyetir atau duduk. Tiga, menjaga agar lengan tetap lurus saat beristirahat. Empat, menggunakan bidet saat tidur untuk mencegah lengan menjadi terlipat. Empat, mencegah adanya cedera pada daerah siku. Lima, hindari meletakkan siku terlalu lama, khususnya pada area yang keras. 6. Lakukan pemanasan atau gerakan ringan sebelum melakukan aktivitas dengan menggunakan siku yang cukup intens. Sekian presentasi dari kelompok 5. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih banyak.